kan memang Anda kerap kali mengeluarkan pernyataan yang mengkait-kaitkan PDI Perjuangan dengan PKI. Ya, kenapa? Anggotanya saya nggak katakan PDIP-nya, anggotanya. Bambang Wari minta cabutan MPR tentang larangan PKI. Kemudian Ripka Ciptaning, aku bangga jadi anak PKI, mengadakan kongres di Gerabak 2015. Baik. Anak saya melihat mereka bangkit kembali, membuat buku perjuangannya. Itu sudah tanda. Ya, toh? Oke. Kalau misalnya kemudian Ripka Ciptaning anak seorang PKI, apa salahnya? PDIP kerjasama dengan Partai Komunis Cina dalam penggadean tanda tangan 2012 dan sampai sekarang penggadean Partai Komunis Cina mengkadet PDIP di kantor PDIP. Baik. Itu kerjasama, jelas dia masih ke komunis. Saya ingin Sebentar Pak, saya menghargai pengalaman hidup Bapak. Saya menghargai pengalaman traumatik Bapak. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus-menerus. tanda-tanda kebangkitan PKI lain yang Anda lihat. Ya, pertama gini, mulai tahun 65 mereka bangkit pertama menunjukkan eksistensinya. Mulai tahun 98 mereka saya berhadapan dengan Adian Nafitullah di lapangan PAM Swakarsa. Mereka pakai lambang PKI, bendera PKI. Mereka siapa ini? Ini grup-grup orang-orang PKI. Siapa itu grup-grup orang Ya PKI? saya nggak tahu. Kalau ketika- udah ada lambang, kan katanya tanda-tanda. Saya tunjukkan tanda-tanda. Iya, tapi ketika Anda bilang kemudian, mereka memakai itu siapa merekanya? ya, mereka kalau itu berarti bahwa katanya tanda-tanda. Berarti saya sudah bertanya. kelihatan tanda-tandanya. Tanda-tanda. Siapanya mari kita lihat. Itu. Kan lihat tanda. Itu tanda sudah keluar satu. Nah, yang kedua, bahwa itu sudah kelihatan tanda-tandanya bahwa mulai bangkit. Orang-orang PKI mengadakan simposium. Simposium itu dilakukan oleh Lemhanas sama Luhut Panjaitan, Menko Polhukam. Tapi mereka sudah eksis di sana, langsung mereka minta supaya PKI itu orang-orang korban PKI supaya diberikan kompensasi, diberikan minta maaf pemerintah segala macam. Lah, kita yang dibunuh oleh mereka atau 65. Bukan aja mereka yang terbunuh. Setelah para jenderal dicemetuk, orang-orang Banser dibunuh di Solo, di Boyolali, ribuan yang dibunuh orang PKI. Oke, jangan Anda bela orang PKI saja. Saya minta komentar Jadi kita juga ada korban. Nah, kemudian itu tanda. Sebentar Pak, Yang kedua, biar ditanggapinya langsung. Biar ditanggapinya ya langsung. oke silakan. Ya silakan. Oke. Yang saya bela adalah kemanusiaan, Pak. Ya, kenapa kan orang Pak kemanusiaan yang Kiflan, dibunuh? kita dengarkan dulu. Orang juga kenapa Kita nggak dengarkan bela? dulu. Semua orang Kita PKI. Saya bela kemanusiaan Iya. bahwa tidak boleh orang karena perbedaan ideologi politik itu dibenarkan untuk disembelih, Pak. Lah kenapa yang disembelih ini orang-orang di Cemetuk, Baik, orang baik. Banser, Pak, orang begini. yang di Solo, Pak Kiflan, orang di Boyolali. Pak Kiflan. Kenapa Anda nggak bela tadi? Pak Ini Kiflan. begini, Kalau kemanusiaan, bela dong. Baik, saya membela semua, Pak. Ya tapi tadi tidak. baik. Membela Pak semua. Kiflan. Tadi dia yang bela. Pak Saya Kiflan, begini, kita Pak. dengarkan Setiap- berbicara. Kita Setiap dengarkan. generasi Ya. menuliskan sejarahnya masing-masing. Ya, ya. Saya generasi yang dibesarkan pada masa Pak Harto, belajar sejarah. Ya. Kemudian kami menulis sejarah kami sendiri. Ya. Bagi Bapak, itu sejarah Bapak. Bapak punya cara tidak, menafsirkan bukan. sendiri. Saya sebagai sejarawan. Saya Baik. anak Saya muda juga belajar sejarah. punya Baik. cara menafsirkan sejarah Ya. generasi saya sendiri. Jadi tidak Untuk orang kepentingan korban, masa orang depan. korban PKI Anda tidak bela. Baik. Oh nggak benar Anda. Saya nggak ngomong gitu, Pak. Ya, tadi ngomong Saya Anda. nggak ngomong Orang gitu. PKI aja Yang terbunuh. saya bela kemanusiaan, Pak. Ya tapi tadi Anda orang PKI Tidak. yang Anda bela ratusan ribu, yang orang yang dibunuh PKI. Saya bicara tentang pemahaman sejarah Oh, secara kalau utuh. sejarah cuma untuk mereka. Secara utuh, Nggak Pak. benar itu pun sejarahnya. Oke, saya ingin minta komentar Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, tadi Anda katakan isu ini tidak pernah dibahas secara utuh setiap kali, selalu hanya dari dua sisi. Jadi kalau melihat isu ini sekarang dari sisi yang berbeda bagaimana? Iya, lagi-lagi ini kita perlu bersama duduk dalam suasana yang saling menjaga negeri ini. Ya, bahwa PKI berkhianat 4865 fakta sejarah. Ya, sehingga ada trauma sejarah merupakan sesuatu yang nyata juga. Sehingga apa yang disampaikan Pak Kiflan Zain mewakili beliau zamannya dan banyak orang juga benar. Ada trauma sejarah. Nah, trauma sejarah ini tidak bisa selesai kecuali dibahas secara terbuka. Ada rekonsiliasi, ada pembahasan terbuka, tetapi memang diperlukan orang besar untuk membahas ini sehingga semuanya mau duduk bersama dalam posisi yang sama, memahami fakta yang sama. Konteks orang besar itu maksud Anda pemimpin Betul. tertinggi. Pemimpin tertinggi yang memang punya otoritas moral dari masyarakat untuk membahas ini. Oke, Bang Adian Apanya? Apanya? Mengomentari yang mana? mengomentari tadi bahwa memang perlu apakah
kalau begitu saya buat jelas ya Bang. Ya. Apakah pemimpin tertinggi itu dengan kemampuannya untuk merekonsiliasi ada di diri pemimpin tertinggi kita sekarang? Jagoannya Bang Adian? Betul, presiden itu saya selalu mengatakan, Nana ya, Oke. almost everything rise and fall on leadership. Oke, saya cuma ingin Tidak mancing itu. bisa Saya ingin presiden mancing itu itu. Berarti berdiam seterus- diri terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dia harus take lead. Siapa yang Karena dia berdiam diri sekarang? tidak mengambil Siapa, Pak Jokowi? inisiatif presiden. Bagaimana Bang Adian? Itu tadi pertanyaannya. Ya kalau itu pernyataan Pak Mardhani biarin aja. Ngapain kita pusingin? Tugas seorang pemimpin secara moral itu, kalau trauma sejarah ini bagaimanapun bisa jadi penyakit. Oke. Karena di dalamnya nanti turunannya Sebenarnya begini. banyak. Ada hoaks, ada tuduhan, ada fitnah. Mbak. Karena itu presiden harus mengambil inisiatif menyelesaikan masalah ini. Tidak bisa mendiamkan. Ini bukan persoalan cuman persoalan trauma. Trauma itu juga ketika kita bicara kita harus lihat fakta-fakta lain. Ada 165 negara di dunia ini. Yang masih menganut ideologi komunis tinggal 6. Dari 30 sekian negara yang menganut ideologi komunis, sekarang tinggal 6. Itu pun nggak konsisten. Dan itu pun tidak konsisten. Ya, monggo. Bukan sebenarnya. Artinya bahwa sesuatu yang traumatik itu sebenarnya bisa kemudian diperbaiki, disembuhkan, atau kemudian dikelola dengan fakta-fakta lain. Mau nggak kita kemudian membuka diri terhadap fakta-fakta lain? Kalau yang tadi disebutkan Pak Kiflan itu tanda-tanda yang menurut Anda ada dasarnya tidak? Bahwa kemudian mungkin Pak Kiflan mengalami situasi itu dan dia memiliki traumatik sejarah itu, ya boleh-boleh saja. Tapi fakta hari ini, di mana ada komunisme lagi? Cuma 6 negara dari 195 negara. Artinya bahwa kegagalan komunisme sebagai ideologi bukan cuma perdebatan-perdebatan. Secara faktual di dunia itu sudah terjadi. 30 negara yang menganut ideologi komunis, sekarang tinggal 6. Oke. Berapa banyak yang kemudian gugur? Ya. Itu harusnya kemudian bisa membantu kita untuk merenovasi pemikiran kita terhadap sesuatu yang sifatnya traumatik. Oke. Mungkin nggak dia bangkit lagi? Menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin, Di Pak mana Kiflan? ceritanya? Ya, Saya lempar langsung ke Pak Fakta-fakta Kiflan. di dunia sudah Oke, seperti itu tadi, kok. Baik, Bang Adian, tadi kita kasih kesempatan. tanda-tandanya di samping itu mereka sudah mengeluarkan simbol pada 17 Agustus tahun 2016, simbol PKI DNID ikut dalam 17 Agustus menunjukkan dirinya. Kemudian mereka meminta Di mana itu Pak Kiflan? di Pamekasan, di Jember, di Payakumbuh 2016 bersamaan. Mereka eksis sudah. Dan kemudian mereka menyatakan membuat seminar seminar belok kiri di tim. Kemudian di LBH pelurusan sejarah bahwa mereka tidak salah, bahwa Oke. PKI tidak salah. Ini realitas kata mereka tidak salah. Kemudian lagu-lagu hero mereka ketika mau perang, mau membunuh orang, lagu genjer-genjer, mereka mulai dengungkan. Di mana Pak? Ya, di LBH. LBH tahun 2017 saya di sana kok melihatnya. Ya. Jadi itu tanda-tandanya sudah kelihatan. Jadi di samping itu, mereka kan kemudian berusaha apa pernyataan dari anggota PDIP, ya Bambang Wari. Siapa namanya temanmu itu? Bambang Wari. Dia menyatakan supaya cabut tap MPRS tentang pelarangan partai PKI. Oke. Ya toh? Pak Itu Kiflan. dijelas minta larang tentang partai PKI supaya dia jangan. Pak Kiflan, kalau saya dilakukan. perhatikan Itu memang udah Anda fakta kerap kok. kali mengeluarkan pernyataan yang mengkait-kaitkan PDI Perjuangan dengan PKI. Ya, kenapa? Anggotanya saya nggak katakan PDIP-nya, anggotanya. Bambang Wari minta cabut MPRS tentang larangan PKI. Kemudian siapa Ripka Citaning, aku bangga jadi anak PKI, mengadakan kongres di Gerabak 2015. Baik. Anak saya melihat mereka bangkit kembali, Baik. membuat buku perjuangannya. Itu sudah tanda. Saya tidak mengatakan Jokowi PKI. Tetapi anggota PDIP, Ripka Citaning, kemudian Rieke Diah Pitaloka, pernyataan-pernyataannya dan Oke. Karena mereka PDIP kerjasama dengan Partai Komunis Cina dalam pengkaderan. Tanda tangan 2012. Dan sampai sekarang pengkaderan Partai Komunis Cina mengkader PDIP di Oke. kantor PDIP. Baik. Itu kerjasama, jelas dia masih ke komunis. Saya ingin minta Cara komentar. sentralistis, Baik, Pak Kiflan. diktator proletar. Kita dengarkan. PDIP kerjasamanya seperti itu. Bagaimana, Bang Ini ada Adian? fakta kok tanda tangan Ibu Kita Mega dengarkan. sama Sekjen PKI Pak di Kiflan, Cina Pak dan di Kiflan, sini. kita dengarkan Bang Adian. Kan udah bangkit PKI, apa Baik. lagi? Silakan Bang Adian.
Ya, kalau menghadapi tuduhan-tuduhan yang seperti ini, ngapain sih kita komentari seperti yang dikatakan oleh Ibu Mega tadi? Kita jalan saja terus, itu tidak akan mempengaruhi apa-apa. Karena rakyat akan memiliki nalar tersendiri untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu pertama. Saya juga pernah dibilang anak PKI. Bapak saya kepala Kejaksaan Negeri. Bapak saya yang membuat surat dakwaan untuk sekian banyak orang PKI. Tapi saya pun sempat dituduh seperti itu. Ini tuduhannya membabi buta. Yang kalau tidak segera diperbaiki dengan baik, semua orang akan bisa menjadi korban dari tuduhan-tuduhan seperti ini. Oke, kalau misalnya kemudian Ripka Ciptaning anak seorang PKI, apa salahnya? Kalau kemudian misalnya dia korban-korban PKI tahun 65 bertemu untuk saling membangun kenangan, mereka bercerita dan sebagainya, mereka sudah di usia uzur mau meninggal, bertemu lagi segala macam. Kalau begitu tidak apa-apa. Sebentar. Apa persoalannya? Kenapa kemudian kita selalu memiliki kekhawatiran berlebihan sebagai bangsa? Kurang apa lagi kita sebagai bangsa yang sudah bertahan sekian puluh tahun tidak mampu dihancurkan oleh siapapun? Kenapa kita masih takut pada orang-orang tua itu? Sebentar, Pak. Saya menghargai pengalaman hidup Bapak. Saya menghargai pengalaman traumatik Bapak. Tapi itu tidak mungkin kita wariskan pada generasi kita terus-menerus. Bagaimanapun juga, generasi muda hari ini akan memiliki zamannya sendiri. Generasi muda hari ini akan memiliki tantangannya sendiri. Mereka akan memiliki musuhnya sendiri. Biarkan mereka menghadapi itu. Tidak kemudian hantu masa lalu harus kita wariskan menjadi hantu bagi mereka kemudian hari. Tidak bisa. Tidak bisa. Jangan membela PKI. Tidak ada yang membela PKI. Saya sudah tidak mau ketakutan masa lalu kita wariskan pada anak muda kita. Anak-anak ex-PKI jangan lagi menghidup-hidupkan. Kalau mereka tidak menghidup-hidupkan, tidak bisa, Pak. Kita akan break.